Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di video Agus Budiawan. Kali ini kita bahas mobil lagi ya. Nah, kali ini kita akan bahas mobil LCGC dari Datsun, yaitu Datsun Go Plus Panca. Mobil Datsun Go Plus Panca ini tahun 2013, transmisi manual. Setelah sekian tahun, seperti apa ya keadaannya? Hehehe. Oke, ini bagian depan dulu. Untuk lampunya modelnya seperti ini, masih halogen biasa. Semuanya baik lampu utama maupun sen. Kemudian untuk grillnya berbentuk seperti apa ini namanya, sarang lebah ya, honeycomb atau apa itulah istilahnya, dengan logo Datsun besarnya di tengah. Dan bagian bawah sendiri tidak ada fog lamp ya, tapi ada add-on body kit di seluruh bodi dari depan sampai belakang. Mobil ini transmisi manual, 1200 cc 3 silinder, jadi getarannya kerasa banget. Nah, untuk mobil ini yang unik juga ini nih, apa namanya, wipernya dia cuma satu. Wiper satu itu mengingatkan saya tentang mobil balap ya, Mercedes-Benz yang wipernya cuma satu. Ini wipernya sendiri panjangnya 24 inci. Kemudian di bagian semprotan airnya cuman satu dan 3 titik. Lanjut ke bagian samping, fender polos ya, nggak ada apa-apa. Untuk ban depan sendiri ini kayaknya udah gantian. Ini ring 15 185 65 ring 15 dengan rem cakram. Kalau velg bukan. Kalau roda aslinya 165 65 ring 13. Jadi ini udah naik 2 inci. Kemudian di bagian spionnya masih manual ya. Belum automatic retract maupun automatic adjust. Bagian pintu juga masih model cungkil. Yuk, bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya juga kuncinya masih model ini ya. Apa ya ini? Kayak jarum, kayak mobil-mobil dulu. Dan di sini ada door handle untuk supir. Kemudian door handle untuk buka pintu, bentuknya kayak gini nih. Untuk apa namanya, kaca jendela ini nggak ada ininya ya, jendela yang lain ya. Jadi masing-masing power window-nya di masing-masing jendela, nggak tersentralisasi di pintu supir kayak mobil umumnya ya. Dan bawah di sini ini untuk buka tangki bensin, ini untuk membuka pintu bagasi belakang. Pintu bagasi belakang nggak ada handle-nya soalnya. Nah, begini tampilan dalamnya. Setirnya seperti ini, ada logo Datsunnya, polos banget ya, nggak ada apa-apanya. Kemudian ini lampu standar sen sama lampu apa namanya, lampu kota, lampu utama. Kemudian di sini ada itunya, jendelanya biar nggak ini, buat mainan anak-anak. Di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka manual ya. Ini tombol tuas buat buka kap mesin. Ini sekeringnya di sini. Oh ya, kita buka kap mesin dulu ya.
Ya, penampakan mesinnya seperti ini. Mesinnya kecil, 3 silinder. Bisa air wiper di sini nih, selang-selang AC. Ini radiator, ya standar aja. Dan tutup apa namanya, cupnya belum tertutup cover juga nih, masih polosan ya. Kemudian untuk speedometernya kayak gini. Coba nyalain ya. Cek engine nyala. Polos banget ya. Jadi untuk speedometernya dia analog. Tapi untuk takometernya dia digital. Kombinasi nih, unik. Nah tuh. Dan juga ada penunjuk untuk perpindahan gigi juga. Ini perpindahan untuk naik gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5. Oke. Dan di sini indikator bensin. Juga ada odong. Terus kemudian kisi AC bentuknya lingkaran 360 derajat. Yang tengah juga, sebelah sisi penumpang depan juga, dan di sini ada meja terbuka ya untuk naruh tisu-tisu. Di bawahnya juga ada laci penyimpanan terbuka. Bagian tengah sini, di sini ada tombol hazard. Kemudian audionya kayak gini, built-in ya. Ini udah gantian sih sama pemiliknya. Aslinya nggak kayak gitu. Terus bawahnya ini ada knob AC yang masih putar-putaran sampai 4 level. 4 level tapi bukan Romawi 4 ya, tapi 4 garis. Kemudian di sini ada suhu ininya, AC-nya. Nggak ada ini ya, open close air. Di sini ada soket lighter. Di sini tuas transmisinya atau persnelingnya nih. Bentuknya kayak gini, lucu nih. Jadi dia menyatu kayak gini, seolah-olah tuh menyatu dengan dashboard ya. Dan di bagian sininya, kalau mobil umumnya itu ada tempat kayak apa ya, laci atau apa gitu ya. Ini kursi aja cuy, nyambung. Jadi dari kursi driver nyambung ke sana sampai kursi penumpang depan. Unik sih ini. Nah, untuk handbrake-nya karena nggak ada ruang di sini untuk tempat duduk, handbrake-nya tuasnya di sini nih. Jadi ngoperasikannya kayak gini. Tarik aja, cekrek. Nah, kalau udah tarik, kita mau ngerilis, diputer, turunin. Kayak mobil-mobil Kijang tahun 90-an. Di atas ada sun visor biasa aja. Di sini ada lampu baca, lampu kuning biasa. Sini juga sun visor, nggak ada kaca aja, nggak ada kacanya dua-duanya, kiri kanan. Sini spion juga spion fix ya, nggak ada day night view-nya. Silo pasti nih kalau malam-malam. Terus kita matiin aja dulu. Kita pindah ke bagian belakang. Baris kedua. Oh ya, untuk kursi cuman reclining sama maju mundur aja nih. Nggak ada head adjuster. Pintu di semua bagian depan belakang masih congkel juga. Nah, untuk bagian pintu belakangnya sama kayak depan, layoutnya. Ini handle-nya, ini buat narik pintunya, ini power window-nya di sini. Walaupun mobil ini basic, tapi untuk jendela ya lumayan lah, nggak basic banget, bukan engkol ya. Nah, ini baris keduanya. Baris kedua ada ini seat back pocket.
seat back pocket di penumpang depan sama sopir, kursi penumpang depan sama sopir. Untuk legroomnya segini ruangnya. Coba saya duduk. Saya 168 cm dan masih ada jengkal. Ya mobil kecil tapi nggak kecil-kecil amat sih. Masih cukup memadai, kompak lah. Oh ya, untuk sabuk pengan masih fix. Itu yang tadi hilang covernya, ini masih ada. Dan sabuk pengaman juga sampai baris kedua juga ada. Baris kedua juga ada. Nah, biarin lah. Nah, untuk baris kedua ini juga bisa dilipat. Di sini ada tuasnya nih. Cuma harus dua-duanya kayaknya nih. Tadi bisa ngelipat gini. Dan ini kayaknya baris ketiganya dicopot ini supaya jadi lega ruang bagasinya. Karena kalau bagasi belakangnya kalau kursi belakangnya dipasang, dia jadi sempit banget. Oh ya, dan untuk ban belakang dia remnya masih tromol ya. Nah, begini tampilan dari belakangnya. Untuk lampunya masih bohlam biasa semuanya, baik lampu rem, lampu sen maupun lampu mundur. Dan di atas ada lampu rem juga, high mount stop lamp. Bagian belakang nggak ada wiper belakang nih, polos banget. Belakang untungnya ada sensor parkir dan ada tambahan body kit. Ada logo Datsun Nusantara, logonya Datsun sama Datsun Go Plus Panca. Kamera mundur juga ada nih, cuman tambahan deh kayaknya. Kita buka. Nah, di bagian belakangnya ketika kursi dicopot kayak main lega sih. Jadi kayak wagon malah. Iya ya, wagon ya. Soalnya kalau dilihat dari layoutnya iya loh, wagon loh ini. Station wagon, bukan 7 seater. Cuman ini station wagon yang murah ala Indonesia. Iya loh, station wagon. Kemudian di sebelah kiri ada tutup bensin untuk isi bensinnya dari sebelah kiri. Dan begini tampilan dari belakangnya. Untuk ban serep ada di bagian bawah, full size juga, jadi nggak space saver ya, full size. Tak tutup. Iya loh, dari belakang nih kayak station wagon ya. Ya, jadi mobil ini emang bukan mobil yang bagus modelnya, atau mobil yang mengejar kenyamanan, atau mobil yang mengejar kecepatan atau performa. Ini mobil benar-benar hanya untuk mengantarkan kita dari titik A ke titik B, that's it. Nggak ada fitur mewah-mewahan, nggak ada fitur macam-macam yang canggih-canggih kayak mobil zaman sekarang. Dan mobil ini konsumsi BBM-nya cukup irit. Dalam kota, rangkuman kami dari berbagai sumber itu bisa sampai 1:16 sampai 1:20 sampai lebih, bahkan ada yang lebih. Irit banget mobil ini. Ya, kemudian untuk pajaknya 1.500.000 ya. Oh maaf, ini 2016 bukan 2013. Sorry. Tapi dengan apa ya,
basicnya itu tadi, tidak mewahnya itu tadi, justru nilai plusnya mobil ini kayaknya. Karena contoh aja spion itu benar-benar manual, nggak ada auto retract, nggak ada auto adjust, benar-benar manual pakai tangan. Itu artinya komponen yang dipakai juga nggak banyak, jadi kalau rusak ya gampang aja benerinnya, tinggal beliin spion, beres. Kemudian tadi mekanisme di dalam pintu juga simple banget. Nah, terus ini juga nih, wipernya cuma satu loh. Satu wiper itu paling berapa sih? 70.000. Itu bisa dipakai 3 tahun 4 tahun. 70.000, murah sekali. Kalau di luar sana mobil-mobil kayak gini nih, istilahnya apa, daily beater ya, daily beater. Jadi benar-benar mobil yang dipakai untuk tempur harian, yang mana kalau mobilnya amit-amit ya keserempet motor atau apa, itu nggak bikin kita sebel, nggak bikin kita kesel gitu. Ya udah gitu kan, karena mobil basic gitu. Kalau misalkan velgnya nyerempet trotoar, lecet gitu juga kita nggak terlalu apa namanya kesel juga gitu. Mobil buat pergi-pergi, buat harian gitu kan. Beda kalau kita pakai mobil yang bagus, yang kita sayang-sayang gitu kan. Kalau rusak, aduh, kita pasti sebel, kesel kalau misalkan keserempet atau ada kesenggol apa-apa gitu kan. Ya, disitulah kelebihan mobil ini. Kekurangan yang sebenarnya jadi kelebihan loh. Dan harga Datsun Go ini sekarang berapa ya? 60 juta kali ya? 60 juta, 70 juta buat jalan-jalan gitu. Worth it sih. Kalau mobil ini jadi mobil kedua. Oke, apa lagi ya? Kayaknya udah deh, itu dulu. Sekian video dari Agus Budiawan kali ini tentang Datsun Go. Kalau kalian punya Datsun Go, gimana rasanya? Boleh share pengalaman kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe, like dan komen supaya saya bahagia. Hehehe. Oke, sekian kata dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.